How many parami? 10 parami, okay? Dana parami, Sila parami, Nekama parami, Penya parami, Viriya parami, Khandi parami, Saja parami, Daithana parami, Metta parami, Upekha parami. Okay, tonight we continue this 10 parami. Saja parami origination. Khandi parami, Saja parami. Before we start, we'll talk that pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Before we continue our talk, I would like to recite our Lord Buddha who fulfilled parami within 4,100,000 words in Mandamakara. Ya, sebelum mulai Dhamma Talk, saya ingin mengulang syair yang terdapat di dalam Mahanamagara Pali tentang bagaimana bodhisattva kita ketika sebelum mencapai Buddha mengumpulkan parami selama 4 asangkhaya kappa dan 100.000 mahakappa. Yo jino anika sandiyan sabuddha dara manga jivitampi bodhi pimado alaga manaso adasi wa adikasa dana parami lato barang abure sila paramadi kampi dasamidyo payata meganta Dhammika Divaga Namami Yoji no Abhamanyo Yawongo Mayo Mante Chande Sepien Nene Jempa Ongwe Kanyue Aula Luen Tu Achen Ondo Mumyaswa Payadi Anika Chatiya Tinendoli Gana Yeyue Chin Dui Melue Mya Jela Zwa Bawa Bawa Le Den Chi Ningava Tatindu Kala Dwenai Saputa Dara Kudo Yin Dui Adabi Yue Che Ye Pyasi Tenalo Nepama Miyadi Chali Gana Jaino Kedo Do Samista Madi Devi Loke Do Chandimi Bhyane Dagwa Pshedo Anga Jivitampi Mahadwe Mahaiya Zagoeni Yue Mahadwe Mahaiya Jagoeni Yue Pyo Tape Kwenga Jingene Dagwa Luwe Emye Kho Matwe Nyong Tate Chongu Bendole Alaga Manaso Ada Ngadami Ngazanika Ati Ngadama Jangandi Ada Yang Shui Nga Shui Ngwini Ngamyi Ngaya Nga Usahu Danam Ye Shemape Ya O Yamape Po Senaloma Sedono Mukedi Pye Ati Gasa Alo Shila Chala Gadi Yobya Mahu Myatulu Pago Doa Adasi Yewa Sabanyunya Yaboyan Ho Sedan Sheye Darabe
Manejibyu Peluro Bukhe Idalendi Dana Parame Abya Dongli Dana Parami Rodo Golagao Wa Dana Parame Dana Parami Dana Upa Parami Dana Paramata Parami Dihudo Abya Dongli Dana Parami Rodo Golagao Tato Para ထိုဒါနပါရမီမှာတစ်မျိုးတခြားတစ်ပါးသာလည်းဖြစ်သောศีลပါရမတိကံပိศีลပါရမီနိခမပါရမီปัญญาပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီစัจ जा ပါရမီမေတ္တာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီတော်တို့ကို၎င်းအပုရိသဗ္ဗညုညံယဘုယံဟုစေတယေစုတတ္ထထုဖြင့်စီဟုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သည်သာလည်းနီဒါသံထိုပါရမီ7ပါးအကျယ်ပွားကအပြာ30နှုံးမလွယ်တို့ဤဣတိယတဇွန်တဆမကြံရအောင်လောက်ငါကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်ဧကတံပြမာဏလူဘုံသုံးသူတွင်မြေလူမြမရှင်မရှင်နိုင်မတူမတူနိုင်သည့်အမျက်ခိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်မူ၏အဖြစ်သို့ဥပါယတံစုကြည်ပွင့်စဉ်ခတံပြီဟုပါရမီတော်နိုးပင်စော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဝါရောက်တော်မူလေသောကြောင့်ဧကာတိပကံအသမထေကမ္မမြေဝေစံစရတကြောတမျိုးရီမျိုးခေယောတိလူယောနှစ်ပါးမြမမကျွန်းတရဝကပင်တို့ဤဝဆင်ခုမိယတခုတိသောကိုင်းကျွန်းကြီးတပွဲလေးဖြစ်တော်မူပေထသောတန်ကြီးနံငါးပါးမညော့ရန်ဝံကိုမယုံမထိတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြင့်နင်းနေချိန်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွင့်ထူထိုးအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံတပိတော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမိကာယအံဂျလိဥထိတ်ချီလျက်အံဂျလိယောကျိုးလက်ဆယ်ပြားထိမ့်မမို့၍ရှေခိုဥညောပါဤမြတ်စွာဘုရားဒါနသီလနေခမပါညာဝရိယခန္တီစัจ जा Satya. Satya is truth. To tell the truth and to abstain from telling lies under any conditions called fulfilling the perfections of truthfulness. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang parami ya. Total ada 10 parami. Jadi sekarang kita lanjut ke parami yang nomor 7, yaitu adalah saca parami. Saca parami, saca itu artinya adalah kebenaran ya. Jadi untuk mengumpulkan parami kebenaran ini, parami kejujuran ini adalah dengan cara selalu mengatakan kejujuran dan selalu menghindari kebohongan, mengucapkan kebohongan di dalam kondisi apapun. Ini adalah cara untuk menyempurnakan saca parami ini. The main characteristic of truthfulness is speaking honestly and correctly. Ya, jadi karakteristik utama dari kejujuran adalah berbicara secara benar dan secara jujur. The perfections of truthfulness is more significant than other perfections. The Bodhisattva fulfill the perfections of truthfulness at the risk of their lives in every existence. Ya, jadi saya mengatakan bahwa kesempurnaan dari saca parami ini, kesempurnaan dari kejujuran ini
adalah lebih penting ya dibandingkan kesempurnaan dari parami yang lainnya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa bodhisatta kita mengumpulkan dan menyempurnakan parami ini, kesempurnaan kejujuran ini di dalam setiap kehidupannya ya selama menjadi bodhisatta, bahkan ketika nyawanya terancam. They refrain from telling lies. In the Mahasutta Soma Jataka, it is stated that of all taste in the world, the taste of truth is the most excellent. Jadi di dalam suatu jataka yang bernama Mahasutasoma Jataka, di situ dikatakan bahwa di antara semua rasa, rasa kejujuran adalah rasa yang terbaik di dunia. And there is an old saying concerning truthfulness. When people tell the truth, the power of truth to make grace and fruits, nutrition, and also grass and people have medicinal potency. Nah, dan juga ada suatu ucapan kuno ya, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengatakan kejujuran, maka dikarenakan kekuatan dari kejujuran tersebut, maka segala jenis padi, biji-bijian maupun buah-buahan itu akan menjadi lebih bernutrisi ya, dan juga segala jenis rumput dan juga tanaman merambat itu yang ketika digunakan akan memiliki yang namanya suatu karakteristik dia bisa mengobati suatu penyakit. In the era when the truth prevails, right speech immediately can bring the good effects one desires. Jadi di zaman di mana kejujuran itu bertahan secara kuat di dunia, maka ucapan yang benar akan bisa yang namanya secara langsung memberikan manfaat yang diinginkan seseorang. The Bodhisattva did not tell lies. He kept his word as he promised to other, and he did as he said, in order to fulfill the perfections of truthfulness. Jadi bodhisatta kita ketika menjadi bodhisatta ya, beliau tidak mengatakan suatu kebohongan ya. Jadi ketika beliau sudah berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, beliau selalu berusaha untuk menepati janji tersebut dalam usaha untuk menyempurnakan saca parami ini. The life of King Mahasuda Soma is remarkable in the fulfillment of perfections of truthfulness. Jadi di antara cerita-cerita Jataka, cerita Jataka Mahasutasoma ini adalah yang cukup signifikan berkenaan dengan pengumpulan saca parami ini. While the Bodhisattva became Sudasoma, King Bodhisattva was expelled from his country because he was found eating human flesh. He lived in a forest and the human beings passed by. Jadi di dalam Mahasutasoma Jataka tersebut, pada saat itu Bodhisatta kita itu terlahir sebagai Raja Mahasutasoma ya. Dan waktu itu ada seorang raja lain yang bernama Raja Porisada ya. Raja Porisada ini dia itu dikeluarkan, dikucilkan dari kerajaannya sendiri dikarenakan beliau itu tertangkap basah sedang menikmati ataupun memakan daging manusia ya. Jadi beliau diturunkan dari tahta dan Raja Porisada ini dia pergi ke hutan dan dia selalu menunggu manusia yang lewat. Ketika ada manusia yang lewat, dia menangkap dan memakan daging manusia tersebut. One day, his soul was pricked by a sharp stump. In order to heal the wounds, he made a promise to the current stewards of the banyan tree, saying, "Oh, Deva, help me, please. If you heal my wound during 1 week, I will offer you eggs, sacrifice the blood from the throat of all Juripa kings." Ya, jadi pada suatu hari Raja Porisada ini ya, beliau itu terluka ya, mungkin terkena duri ataupun terkena benda tajam. Jadi pada saat itu lukanya lumayan parah ya. Jadi untuk bisa menyembuhkan lukanya ini, si Raja Porisada ini, beliau itu
berjanji kepada seorang sesosok dewa pohon ya. Beliau berjanji bahwa, oh dewa, bantulah saya untuk sembuh dari luka ini. Kalau Anda menyembuhkan saya dalam 1 minggu, saya akan berjanji untuk mengganti, membalas jasa Anda dengan saya akan mempersembahkan dari 100 dan semua raja yang ada di negara tetangga ini. Within 1 week, his home healed its own cause. But he thought that it was cured by the currents, devas, or the banyan tree. Thus, he caused all Jambudvipa king to offer their blood as a sacrifice. Ya, lalu dalam 1 minggu kemudian, ternyata lukanya Raja Porisada ini benar-benar sembuh ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu sembuh dengan sendirinya, bukan karena si dewa tersebut. Nah, jadi tetapi si Raja Porisada ini berpikir bahwa oh ini pasti bantuan dari dewa pohon ini gitu ya. Jadi pada saat itu si Raja Porisada ini pun berusaha untuk membayar jasa dari dewa pohon tersebut, padahal dewanya tidak melakukan apa-apa ya. Jadi beliau berusaha untuk menaklukkan raja-raja dari kerajaan-kerajaan tetangga yang yang terdapat di seluruh Jambudvipa. King Sutasoma, just been arrested, make a promise to the Brahmins to listen to Dhamma propounded by the Brahmin. So he requested Porisara to let him fulfill his promise to the Brahmins, promising that he will come back after listening to the Dhamma. Nah, jadi dikatakan suatu hari Bodhisatta kita ya, Raja Sutasoma itu tertangkap oleh Raja Porisada ini ya. Nah, ketika tertangkap, Raja Sutasoma ini, Bodhisatta kita mengatakan kepada Raja Porisada ini bahwa, oh Porisada, saya sebelumnya sudah memiliki janji dengan seorang Brahmin untuk mendengarkan Dhamma Talk yang akan diberikan oleh Brahmin tersebut. Jadi tolonglah Anda melepaskan saya terlebih dahulu. Saya berjanji setelah mendengarkan Dhamma Talk tersebut, saya akan kembali kepada Anda dan Anda boleh tangkap saya lagi. Bodhisatta released him easily. After he had heard the Dhamma, though he knew that he will be killed, he came back to Bodhisatta without breaking his promise. Nah, jadi pada saat itu Raja Porisada itu entah kenapa melepaskan dengan mudah Bodhisatta kita ya, Raja Sutasoma ini. Jadi pada saat itu Raja Sutasoma bisa kembali untuk menepati janjinya kepada Brahmin tersebut, Brahmana tersebut ya, untuk mendengarkan Dhamma Talk. Nah, setelah selesai mendengarkan Dhamma Talk, walaupun Bodhisatta tahu ya bahwa kalau dia kembali ke Raja Porisada itu dia akan dibunuh, tetapi Raja Sutasoma, Bodhisatta kita itu tetap kembali kepada Raja Porisada tersebut karena beliau sudah berjanji untuk kembali kepada Raja Porisada. Is he or not? Mudah, Huh? mudah atau enggak kata Sayadaw seperti itu? If me, I will run away. Ya kalau kata Sayadaw, kalau Sayadaw yang jadi Bodhisatta, mungkin Sayadaw yang sudah lari duluan. Huh? So also you may run away, huh? Because you are not Bodhisatta. Huh? Ya mungkin kita semua juga akan seperti itu ya, karena kita belum sekualitas Bodhisatta. Bodhisatta was surprised to see him again and asked why he was not afraid to die. In Sutasoma preached the Dhamma to Bodhisatta, and thus Bodhisatta became a good man. Nah, jadi ketika Bodhisatta kita benar-benar kembali ke Raja Porisada ya, Raja Porisada ini sangat terkejut gitu. Bahkan Raja Porisada bertanya kepada Bodhisatta kita, kenapa kamu kembali? Kamu memang tidak takut mati gitu ya. Nah, jadi pada saat itu pun Raja Sutasoma, Bodhisatta kita memberikan suatu nasihat ya, suatu Dhamma Talk, suatu nasihat kepada Raja Porisada ini. Dan setelah mendengarkan nasihat ini, Raja Porisada pun tersadar dan akhirnya menjadi orang baik. So he released all the arrested king. With the help of King Sutasoma, Bodhisatta regained his kingdom. Nah, jadi setelah mendengarkan Dhamma Talk dari Bodhisatta kita pun, karena Raja Porisada ini sudah menjadi orang baik, beliau pun akhirnya melepaskan semua raja yang beliau sudah tangkap ya. Dan dengan bantuan dari Bodhisatta kita, pada akhirnya Raja Porisada ini bisa mendapatkan kembali tahta kerajaannya yang sebelumnya.
Dana, Sila, Nikama, Panya, Variya, Khandi, Saja, Adhitthana. Adhitthana Parami. The Pali words Adhitthana means firm determination or resolution to perform the good deeds that have already been planted to be done. Ya, jadi selanjutnya kita lanjut ke parami yang kedelapan, yaitu adhitthana parami. Di dalam bahasa Pali, adhitthana ini artinya adalah suatu tekad yang kuat, ya, suatu keputusan yang kuat ataupun suatu tekad untuk menyelesaikan suatu kebajikan yang telah direncanakan untuk dilakukan sebelumnya. The Bodhisattva, in his many past existence, fulfill the perfections of resolution. Jadi bodhisatta kita di berbagai kehidupan sebelumnya ketika menjadi bodhisatta, beliau juga menyempurnakan kesempurnaan dari adhitthana ini. It is the most obvious that the Bodhisattva fulfill the perfections of resolution in the lives of Prince Timia. Jadi cerita Jataka yang paling signifikan tentang bagaimana bodhisatta menyempurnakan adhitthana parami ini adalah cerita Jataka di mana pada saat itu bodhisatta terlahir sebagai pangeran Temia. The Bodhisattva in his previous existence, before the life of Prince Timaeus, had been born in Nilaya for some minor era in his judgment as a king in Sati Diffuse. Jadi bodhisatta kita pada saat itu sebelum terlahir menjadi pangeran Temia, pada saat itu beliau itu terlahir di suatu alam neraka ya untuk sangat lama. Kenapa beliau bisa terlahir di alam neraka? Karena perbuatan jahatnya yang beliau lakukan di kehidupan sebelumnya lagi ketika menjadi seorang raja. The 1-month-old Prince Timia, lying under a white Raya Parasol umbrella, attained the knowledge of Jatisara that could recall the previous existence. Nah, jadi dikatakan ketika berumur 1 bulan, Pangeran Temia ini, bodhisatta kita, di bawah payung putih kerajaan, ya, beliau itu bisa mengingat kehidupan lampaunya, ya. Beliau memiliki jati saranyana. Dia bisa mengingat kehidupan lampaunya yang terakhir di alam neraka tersebut. While he was gazing at the white parasol, he saw his life in hell. He was greatly shocked and afraid to be a king. Jadi dikarenakan beliau melihat kehidupan lampaunya sebagai yang terakhir di alam neraka ya, tersiksa parah dikarenakan kejahatan yang beliau lakukan sebagai raja. Jadi pada saat itu bodhisatta kita menjadi takut untuk menjadi raja. At that time, the goddess of the white parasol, who had been his mother in a past life, knowing his intention and advised him thus, "My beloved son, Timia, don't be afraid. If you don't want to be king, pretend yourself to be a dumb and deaf person." Ya, jadi dikatakan ada seorang dewi ya yang menyertai payung putih kerajaan pangeran tersebut ya. Jadi dewi tersebut adalah ibu dari pangeran Temia ini di berbagai kehidupan lampau ya. Jadi si dewi ini mengetahui pikiran dari pangeran Temia yang sedang ketakutan untuk menjadi raja. Jadi pada saat itu si dewi ini pun mengatakan kepada pangeran Temia ya bahwa oh anakku janganlah takut ya. Kalau Anda tidak ingin menjadi raja, Anda bisa untuk tidak menjadi raja ya. Caranya adalah dengan Anda harus berpura-pura menjadi orang yang bodoh dan menjadi orang yang tuli. From that time onward, he pretended to be a dumb and deaf person. So he did not speak and he did not listen to anyone. Jadi setelah mendengarkan kata-kata tersebut ya, jadi bodhisatta pun pangeran Temia ini melakukan hal tersebut ya. Jadi ketika pun umurnya sudah harusnya dia bisa ngomong, tapi dia pura-pura untuk tidak bisa berbicara, pura-pura tidak bisa mendengar dan sebagainya, layaknya seperti orang bodoh dan tuli. 1 month to until 16 years old.
He did not speak, he did not listen anything. Huh? Is it or not? For us, we want to listen everything. Huh? Ya, jadi Bodhisatta berpura-pura seperti itu ya selama 16 tahun ya. Jadi beliau tidak berbicara, tidak mendengar ya. Jadi kata saya itu gampang atau tidak ya? Susah ya, tentu saja susah. Kalau kita mungkin selalu ingin ngomong sesuatu, ingin ngobrol, ingin dengar ini, dengar itu gitu ya. Jadi tidak mudah. Most of the people, they like a lot of gossip. They want to listen. This evil like this or that. This unnice, this or that. Want to listen, want to make the gossip to other people. Well, Bodhisattva is not like that. Ya, jadi kebanyakan orang itu biasanya ya sukanya ngegosip ya, suka ngegibah ya. Jadi ingin ngomong ini, ngomongin si orang ini, ingin dengar kabar buruk si orang ini dan sebagainya gitu ya. Tidak seperti Bodhisatta. When he was 16, his father decided that he was not worthy of the royal throne and gave the order to expel him to the forest and kill him there. Jadi setelah Pangeran Temia ini berumur 16 tahun, karena beliau masih berpura-pura sebagai orang bodoh dan orang tuli, jadi raja ataupun ayah dari Pangeran Temia ini merasa bahwa oh anakku ini tidak pantas untuk menjadi raja penerus saya ya, karena dia bodoh dan tuli. Jadi raja ayah dari Pangeran Temia ini memutuskan untuk membuang Pangeran Temia ini ke hutan dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Pangeran Temia ini di hutan tersebut. When he was about to be killed, he explained to his parents why he pretended to be deaf and dumb. Then he made himself and to renounce and he became ascetic. Nah, jadi tetapi ketika sesaat sebelum pangeran ini dibunuh, pangeran pun berbicara ya dan menjelaskan ya bahwa beliau sebelumnya itu hanya pura-pura selama 16 tahun ya. Dia menjelaskan kepada ayah dan ibunya kenapa ia berpura-pura untuk menjadi orang bodoh dan tuli ya. Jadi setelah menjelaskan hal itu ya, setelah menjelaskan hal itu, Pangeran Temia pun meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa. Is it or not? For us, very difficult to relinquish. Jadi kata saya mudah atau tidak? Jawabannya susah ya, karena kalau kita pasti sudah sangat sulit ya untuk melakukan hal tersebut dan juga meninggalkan kehidupan kerajaan. To begin Bodhisattva, they have to fulfill this determination, dithana. Okay? They have to fulfill the renunciation. No, one life, money, life. Jadi untuk menjadi seorang bodhisatta ya, seorang bodhisatta itu harus mengumpulkan ya, parami yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang salah satunya adalah nekkhamma parami ataupun parami kesempurnaan untuk pelepasan keduniawian ya. Dan bukan hanya dalam satu kehidupan, tetapi harus dilakukan di berbagai macam kehidupan berkali-kali. Not only difficult to be Buddha, even to become Bodhisattva, easy or not? Not easy, not easy. Even Bodhisattva, we are very, very respect to him. Ya, jadi bukan hanya menjadi Buddha yang sulit ya. Jadi kalau kita mendengarkan cerita ini, kita juga bisa tahu bahwa bahkan untuk menjadi bodhisatta aja itu sangat sulit ya. Bahkan kualitas seseorang yang masih menjadi seorang bodhisatta itu bahkan sudah sangat bisa kita hormati. Metta parami. Metta means loving kindness or wishing for the well-being of others. Nah, selanjutnya parami nomor 9 adalah metta parami ya. Metta artinya adalah cinta kasih ataupun niat baik yang berharap kesejahteraan bagi orang lain. One who has cultivated loving kindness does not look at others first, even when he is displeased, verbally or bodily. Jadi ketika seseorang itu sudah mengembangkan cinta kasih, seseorang yang memiliki cinta kasih, dia tidak melihat kesalahan orang lain, walaupun orang tersebut sedang memaki-makinya, ataupun orang tersebut sedang meledeknya, ataupun orang tersebut sedang mencemooh dirinya ya, entah itu melalui ucapan maupun perbuatan.
viewing only the virtues of others, he makes great efforts for others' welfare. Jadi orang yang memiliki cinta kasih hanya melihat sisi baik ya dari orang lain. Jadi orang yang memiliki cinta kasih juga selalu berusaha dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan orang lain. Loving kindness has the natures of pure, the noble goodwill, adosa, and it is also called a sublime state of mind, Brahma Vihara. Jadi meta ataupun cinta kasih ini juga adalah persamaan dari yang namanya adosa ya, ataupun tanpa kebencian ya. Jadi niat baik itu sama dengan tanpa kebencian ya. Dan juga meta itu merupakan salah satu dari 4 kediaman luhur ataupun Brahma Wihara. One who can cultivate loving kindness is said to be living in the sublime abode. Kenapa dikatakan meta itu adalah kediaman luhur? Karena orang yang memiliki meta, yang memiliki cinta kasih, itu layaknya seperti orang yang sedang berdiam dalam keadaan yang sangat bahagia ya, yang seperti layaknya hidup seperti Brahma. I've already explained that if you develop loving kindness meditation, you may attain first jhana to third jhana concentration. Okay? If you can maintain your jhana concentration until before that moment, after you pass away, you can reborn in the Brahma world. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwa meditasi meta ya, meditasi objek cinta kasih, itu kita bisa mencapai jhana pertama, kedua, dan ketiga dengan objek meditasi tersebut ya. Jadi kalau kita mempertahankan meta jhana kita itu sampai ke momen sebelum kematian kita, maka di kehidupan berikutnya kita akan terlahir di alam Brahma ya. To become a fully enlightened Buddha, the Bodhisattva fulfilled perfections or loving kindness in his many past existence. Jadi bodhisatta untuk menjadi seorang Buddha juga harus mengumpulkan dan melakukan meta parami ini ya, kesempurnaan dalam cinta kasih ini dalam berbagai kehidupannya. In the life of the ascetic Sunasama, he lived in the forest and looked after his parents who were blinded by a poison snake. Jadi di suatu jataka, di suatu kehidupan sebagai petapa Sunasama, pada saat itu bodhisatta ya melatih cinta kasih ini dengan merawat orang tuanya yang buta dikarenakan digigit oleh suatu ular berbisa. He also loved with a true loving kindness harmless animals as well as wild beasts such as lions, tigers, leopards, etc. Jadi beliau juga melatih cinta kasih ini bukan hanya kepada orang tuanya ya, tetapi juga kepada semua makhluk, semua binatang yang ada di sekitarnya. Entah binatang yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya ya. Binatang berbahaya seperti macan, harimau, singa, dan sebagainya. He cultivated loving kindness firmly and never was angry even towards the king Piliyaka, who shot him with a poisoned arrow. Jadi ketika di kehidupannya sebagai petapa Sunasama ini, Bodhisatta melatih meta ini, cinta kasih ini dengan sangat baik ya, dengan sungguh-sungguh ya. Jadi beliau tidak pernah marah kepada siapapun, bahkan kepada seorang raja yang bernama Raja Pileyaka yang menembak Bodhisatta kita ini dengan suatu panah beracun. Is he or not? Not only poison arrow, huh? Even pointing with the finger, only angry about. Huh? Ya, kata saya tahu mudah atau tidak melatih meta seperti itu ya. Bahkan bodhisatta kita itu ketika ditembak oleh suatu panah beracun. Jangankan panah beracun, kadang kita cuma ditunjuk pakai jari, ditunjuk-tunjuk sama orang aja sudah marah. True or not? Benar nggak saya tahu? Later, by the power of loving kindness and truthfulness, the poison became abated and disappeared. Thus, not only his life was saved, but also his parents regained their eyesight. Nah, jadi walaupun ditembak oleh suatu panah beracun tersebut, tetapi bodhisatta kita dikarenakan oleh kekuatan cinta kasih dan kejujurannya, maka pada saat itu
efek dari racun tersebut bisa hilang ya. Jadi tidak berefek kepada bodhisatta kita ya. Jadi dikarenakan metta dan saca, dikarenakan cinta kasih dan kejujuran, maka beliau itu bisa selamat dari maut, dari bahaya racun tersebut ya. Dan selain hal itu, Pak metta dari orang tuanya yang buta itu juga menjadi sembuh dikarenakan kekuatan dari metta dan kejujurannya. The last parami is what? Upekha parami. Upekha means putting one's mind in equanimity. Upekha parami is the perfection to be fulfilled with a balanced attitudes without leaning towards any of the two extremes of love and hatred. Ya, jadi selanjutnya kita lanjut ke parami yang terakhir ya, yaitu adalah UPK parami. UPK artinya adalah menempatkan pikiran kita itu secara tenang seimbang ya. Jadi UPK parami adalah kesempurnaan yang disempurnakan dengan cara memiliki sifat yang seimbang ya, tanpa mengarah kepada dua ekstrim, dua ujung yang ekstrim, yaitu antara suka maupun tidak suka. Bodhisattva fulfills the perfections of equanimity by maintaining nature's attitudes toward such feelings as love, hatred, happiness, or unhappiness, which arise in his mind. Jadi bodhisatta kita menyempurnakan kesempurnaan UPK parami ini dengan cara selalu berusaha untuk mempertahankan pikirannya itu selalu tenang seimbang ya, walaupun ada perasaan-perasaan yang muncul dalam pikirannya, entah itu rasa suka ataupun rasa benci ataupun rasa bahagia ataupun rasa menderita. The life of Lamahansa was very famous in the fulfillment of the perfections of equanimity. Jadi dalam kehidupannya sebagai bodhisatta, kehidupan sebagai Lamahangsa ini adalah suatu kehidupan yang sangat signifikan dalam penyempurnaan UPK parami ini. Lamahansa, the Bodhisattva, when his parents died, he gave all his properties in donation and went into a forest. Jadi pada saat itu bodhisatta kita menjadi seseorang bernama Lomahangsa ya. Jadi pada suatu ketika orang tuanya meninggal, bodhisatta kita itu mendanakan seluruh harta kekayaan yang ia miliki dan pada akhirnya meninggalkan keduniawian dan masuk ke hutan untuk menjadi seorang petapa. Although he wishes to become an ascetic, he did not have a desire to be praised by people. So he wandered around with a single set of clothing. He did not stay for a long time in a place where he was well treated and rewarded. Jadi walaupun beliau itu ingin menjadi seorang petapa, tetapi beliau itu tidak ingin menjadi seorang petapa yang dipuji banyak orang gitu ya, yang terlena oleh pujian ya. Jadi pada saat itu bodhisatta kita itu berkelana hanya dengan memiliki satu set pakaian saja ya. Dan juga di tempat di mana bodhisatta kita ini mendapatkan perilaku yang menyenangkan ataupun diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, maka bodhisatta kita itu tidak akan tinggal lama di tempat seperti itu. Easy or not? For us, not easy. Huh? If someone treated very well, we don't want to leave already. Huh? Ya, kata saya mudah nggak seperti itu ya. Itu kualitas bodhisatta ya. Kalau kita biasanya ya kalau misalkan kita sampai di tempat yang dimana orang-orang baik sama kita malah nggak mau pergi dari tempat tersebut. This place is very good, very good. Huh? So we don't want to leave already. Okay? Ya, kita akan berpikir bahwa oh tempat ini enak sekali, saya nggak mau pergi dari tempat ini. Bodhisatta is not like that. When he reached a village, thought he was jealous and rooted by a naughty children and drunkard, he was not angry with them. Dan juga itu adalah kualitas dari bodhisatta ya. Jadi di lain sisi ketika bodhisatta kita itu sedang bertemu dengan orang-orang yang jahat kepada dirinya ya, entah itu orang mabuk ataupun anak-anak yang menjahili dirinya, bodhisatta kita tetap tidak marah terhadap orang-orang tersebut. In a cemetery, he slept with his head on a stool. The wicked gathered and insulted
him by spitting and discharges the piss and urine on him. Ya, jadi bahkan ya ada banyak orang yang tidak baik kepada bodhisatta kita ya. Jadi mereka memukuli bodhisatta kita ya, memukuli kepalanya dengan berbagai senjata seperti batu dan sebagainya. Mereka meludahi bodhisatta kita, mereka mengencingi bodhisatta kita, dan mereka bahkan membuang kotoran pada bodhisatta kita ya. Tapi bodhisatta kita tetap tidak marah kepada orang-orang seperti ini. He neither got angry with the children or blamed them nor felt despair. Jadi kepada orang-orang seperti ini, bodhisattva kita tetap tidak marah ya, tidak menyalahkan orang-orang tersebut, dan juga tidak membenci mereka. Some people offered him flowers, good food, and drinks, but he did not feel affectionate toward them either. Dan di lain sisi, ketika orang memperlakukan dirinya bodhisatta kita ini dengan sangat baik, misalkan mereka mempersembahkan bunga, makanan yang baik, minuman yang baik, pada saat itu bodhisatta kita juga tidak terbuai oleh hal-hal yang menyenangkan tersebut. Is it or not? For us, if someone argue, we already angry. Huh? Kata saya mudah atau tidak untuk berlatih seperti itu ya? Tentunya sulit ya. Kalau kita orang biasa, bahkan kadang orang tidak setuju sama kita saja, kita sudah marah. If someone treat us very well, we are very happy. Huh? But our bodhisatta, his attitudes toward good and bad was indifferent. Jadi ketika dihadapkan pada situasi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, bodhisatta kita tetap mempertahankan pikirannya tetap tenang seimbang. He ardently maintained an equilibrium of mind ubeka under any situation, whether good or bad. Jadi bodhisatta kita selalu berusaha dengan gigih ya untuk mempertahankan pikirannya itu tetap seimbang ya, entah ketika keadaan itu sedang baik atau keadaan sedang buruk. He had performed 10 great paramis, 5 unit renunciations, and 3 noble service for the worlds, for the families, and for the Buddhahood, for 4 eon and 100,000 world cycles, to attain perfections and enlightenment. Jadi bodhisatta kita ya telah melakukan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah mengumpulkan 10 kesempurnaan, menyempurnakan 10 kesempurnaan tersebut ya, 10 parami, dan juga 10 kesempurnaan itu dilakukan dalam 3 tingkatan ya. Tingkatan parami biasa, tingkatan parami menengah, dan tingkatan parami yang tinggi ya. Jadi beliau melakukan pengumpulan parami ini, penyempurnaan parami ini untuk waktu yang lama, untuk dalam waktu 4 Asankhya-kapa dan 100.000 Mahakapa ya, dengan hanya satu tujuan saja, yaitu untuk mencapai pencerahan sempurna. Our Bodhisatta, he attained Buddhahood at the age of 35. It was Wednesday, the full moon days of Kaso, in the year 103 Maha Era, 589 BC. Ya, jadi bodhisatta kita di kehidupan terakhirnya ya mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha pada umur 35 tahun ya. Pada saat itu adalah hari Rabu, hari bulan penuh ya, hari bulan penuh di bulan Kaso ya, dan juga itu adalah 103 Maha Era di tahun 589 sebelum Masehi. Since the accepted Sumira, our Bodhisatta, he had desired that Buddha Bodhiyam, as I know the Four Noble Truth, so shall I make others know them. Jadi semenjak kehidupannya sebagai petapa Sumedha ya, bodhisatta kita itu sudah mengetahui Buddha Bodhiyam ya. Jadi beliau mengetahui bahwa beliau itu ingin mengetahui, menembus yang namanya 4 kebenaran mulia, tetapi bukan hanya mengetahui saja, beliau ingin mengajarkan, bisa mengajarkan dan membuat orang lain mengerti 4 kebenaran mulia ini. Modo mo cheyam,
As I am liberated from the bond of life, so shall I make others do the same. Yang kedua, betapa Sumedha juga mengetahui yang namanya Muto Moceyang ya. Artinya adalah sebagaimana saya menginginkan kebebasan dari samsara, dari lingkaran kelahiran dan kematian, maka saya pun akan membantu banyak makhluk untuk keluar dari lingkaran samsara ini. Mudo Bodhiyam, Mudo Mochiyam, Tino Dariyam. Tino Dariyam means as I swim across the great whirlpools of samsara, so shall I make others do the same. Ya, tadi pertama adalah Budo Bodhiyang ya, kedua Muto Mocheyang, yang ketiga adalah Tino Tareyang ya. Tino Tareyang artinya adalah sebagaimana saya menyeberangi lautan samsara yang sangat sulit diseberangi ini, maka saya akan membuat banyak makhluk untuk juga bisa menyeberangi lautan samsara ini. After he had purified himself, he teaches the way of purifying for all classes of people. His power, fame, and glories are just for the sake of giving benefits to others. Jadi setelah berusaha dan untuk waktu yang lama tersebut ya, jadi Bodhisatta kita pun pada akhirnya menjadi seorang Buddha dan mengajarkan kebenaran mulia ini kepada semua makhluk ya, entah dari kasta manapun ya. Jadi segala pencapaian yang beliau miliki, entah dalam kekuatan, entah dalam kekuasaan ataupun dalam ketenaran ya, eh, itu hanya beliau gunakan ya, Buddha kita gunakan hanya semata-mata untuk tujuan bisa mengajarkan orang lain mengerti empat kebenaran mulia. In other words, he has overcome dangers of birth, diseases, and death, and he openly and clearly the way to nirvana for the welfare of all. Jadi secara singkat, Bodhisatta kita itu sudah terbebas, ya, Buddha kita sudah terbebas dari bahaya ya, bahaya kelahiran, bahaya kematian, bahaya usia tua, dan bahaya penyakit ya. Dan beliau juga sudah membuka pintu bagi kita semua menunjukkan jalan bagaimana caranya bisa terbebas dari lautan samsara ini. With his unique compassion, he helped others to follow in these noble footsteps. Jadi dikarenakan oleh kewelas asihan dari bodhisatta kita, dari Buddha kita, beliau menunjukkan jalan dan membantu orang lain untuk juga bisa menapaki jalan menuju kesucian ini. He explains the supreme truths, the ultimate realities to philosophers and thinkers of his day. Jadi beliau mengajarkan kebenaran yang tertinggi ya, kebenaran mulia yang bisa mengenyahkan ataupun melenyapkan segala kekotoran batin. A countless numbers of hermits and wanderers won salvations through his teachings. Dan di bawah ajarannya banyak petapa ya, banyak petapa dan pengelana itu bisa terbebas dikarenakan oleh ajaran yang Buddha kita ajarkan. His dhammas offer both mundane and supermundane happiness for humans, devas, and Brahmins. Jadi dhamma yang Buddha kita ajarkan, memberikan kebahagiaan, entah kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan yang melampaui duniawi, entah bagi manusia, dewa maupun Brahma. So, welfare into the lives and the next life, leading to the final liberations, can be found in the Buddha Dhamma. Jadi mulai dari kehidupan ini sampai akhir dari samsara ini, kita berharap semoga kita selalu bisa bertemu dengan ajaran Buddha Dhamma. The final goal is freedom from samsara, the recurrence, birth, and death. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk bisa terbebas dari samsara, lingkaran kelahiran ulang dan kematian yang tiada henti. Hence, he is honored by humans and devas of the three worlds, and his virtues or attributes are countless. Jadi dikarenakan semua kualitas ini, Buddha kita itu dipuji dan dipuja ya
oleh manusia dan juga berbagai makhluk dari tiga dunia ya. Dan juga kualitas keagungan dari Buddha kita ini tidak ada batasannya. At the age of 18, it was in the earlier summer morning, past midnight of full moon days of Visakha. On Tuesday in the years 148 Ma era, 543 BC, the Buddha attained Parinibbana. Jadi pada umur 80 tahun ya, di suatu pagi di musim panas ya, itu adalah di hari Waisakha, hari Waisakha, atau dia itu adalah hari Selasa kalau di zaman sekarang gitu ya. Hari Selasa tahun 148 Mahaera ataupun kurang lebih 543 sebelum Masehi. Although our Lord Buddha Parinibbana for 2600 years, okay, if you want to see the Buddha, you still have a chance to see the Buddha. Do you want to see the Buddha? Huh? You have the chance to see the Buddha. So we can see easily by practicing the Dhammas because the Buddha already said to the Venerable Vakkalis, Yoko Vakkali, Dhammam Pasati, Somam Pasati. Vakkali, he who see the Dhamma, see me. Jadi di tanggal yang tadi saya sebutkan itu ya, itu di umur 80 tahun Buddha kita itu mencapai parinibbana ya. Jadi Buddha sudah parinibbana kurang lebih sekitar 2600 tahun ya. Jadi apakah sekarang kita masih memiliki kesempatan untuk melihat Buddha? Jawabannya adalah bisa ya. Apakah Anda ingin melihat Buddha? Saya doa tanya, ya, mungkin tentunya kita mau ya. Jadi bisa kita melihat Buddha di zaman sekarang ya. Caranya adalah dengan mempraktekkan Dhamma ya. Seperti layaknya nasihat yang Buddha berikan kepada Wakali ya. Buddha mengatakan Yoko Wakali Dhammam Pasati Somam Pasati. Artinya adalah oh Wakali, siapapun yang melihat Dhamma, dia melihat saya. The meaning is, although you sit down in front of the Buddha, if you do not see the Dhamma, you may not see the Buddha. Arti lainnya adalah, jadi walaupun kita melihat duduk langsung di depan Buddha yang asli gitu ya, tetapi kalau kita tidak melihat Dhamma, sebenarnya pada saat itu kita belum benar-benar melihat Buddha. In Buddha time, one bhikkhu, his name is Venerable Vakali. He have a lot of faith to the Buddha. Because of this, in order to see always to the Buddha, he ordained as a bhikkhu. He sit down somewhere, always he see the Buddha. He never practice. Ya, jadi di zaman Buddha ada seorang biku ya bernama Wakali ini ya. Jadi Wakali ini memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Buddha ya. Bahkan dia itu sangat ingin untuk selalu bisa melihat tubuh fisik dari Buddha ya. Bahkan Wakali ini dia itu ditahbis menjadi biku hanya agar dia bisa ngikutin Buddha gitu ya. Selalu bisa duduk dekat Buddha, melihat tubuh fisik dari Buddha gitu ya. Tetapi dia tidak pernah berpraktek. Dia cuma kerjaannya hanya melihatin Buddha saja. Imina Buddhikaya Dithina, by seeing this vipassana body, there's nothing benefit. Okay? Yoko Vakali, Dhammam Pasati, Somam Pasati. If you do not practice the Dhamma, you may not see me. The opposite way, if you practice the true Dhamma, if you see the Dhamma, you may see to me. Jadi pada saat mengetahui hal itu, Buddha memberikan teguran kepada Wakali ya. Buddha memberikan teguran bahwa tidak ada gunanya Anda melihat tubuh ini yang dipenuhi oleh berbagai hal-hal menjijikan seperti nanah dan sebagainya ya. Kalau seseorang itu tidak berpraktek dan tidak melihat Dhamma, mereka itu sebenarnya tidak melihat saya. Jadi di lain sisi Buddha juga mengatakan bahwa siapapun yang melihat Dhamma, maka dialah orang yang melihat saya. In order to see the true Buddha, we have to practice the Dhamma mindfully and diligently according to the Buddha teachings.
Jadi agar kita bisa melihat Buddha yang sesungguhnya, kita hendaknya harus berusaha untuk berpraktek Dhamma sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Buddha. According to the acknowledgements of the Lord Buddha, now we are practicing. You also practicing the Buddha teachings to see the true Buddha. Ya, jadi dengan kita sekarang ini berpraktek sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha, sebenarnya kita sedang berusaha untuk melihat tubuh sebenarnya dari Buddha. Because of this reason, since the morning until now, you have accumulated a lot of wholesome kusala merit. This morning also, we go Pandit, we go Armstrong to the town. Okay, many devotees also they offer many kinds of the food. Okay, you also every day you are doing the dana, charity, sila, morality, 10 precept. Okay, then also you are practicing the meditation, you are doing Viyavicha, shapo. Okay, that's also important. Okay, and also listening to Dhamma talk, sharing Mary, many kusala Mary you have accumulated. Okay, so also this wholesome kusala marriage, may this wholesome kusala marriage be the main cause to attain Nibbana, mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, jadi kita di sini, saya sudah mengatakan kita setiap hari ya mengumpulkan banyak kusala ya, setiap hari dari pagi sampai malam ya. Kita bangun pagi, lalu misalkan tadi pagi juga ada beberapa biku yang pergi ke kota ya untuk melakukan pindapata. Tiap hari kita di sini juga melakukan dana atau mungkin sila, menjaga sila ya. Ada juga mengamalkan meditasi dan juga kita melakukan wewaca ya. Kita bantu-bantu, kita sapu-sapu ya, bersih-bersih. Kata saya yang bersih-bersih itu penting ya. Dan juga kita mendengarkan Dhamma Talk dan juga kita melakukan pelimpahan jasa dan sebagainya. Jadi sudah banyak kebajikan yang kita lakukan. Jadi mari kita aspirasikan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga dengan jasa kebajikan ini bisa membantu kita untuk mencapai nibbana secepat-cepatnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, I would like to complete my Dhamma talk by reciting this our Bodhisattva who pay parami and they attain Buddhahood in the Madhyamakara Pali. Ya, jadi untuk menutup Dhamma Talk pada hari ini, saya ingin mengulang syair ya, di mana Bodhisatta dari mulai mengumpulkan parami sampai mencapai kebudaan yang terdapat di dalam Mahanamakan Bali. Please listen mindfully and respectfully to the qualities of our Lord Buddha who fulfill parami within 400,000 words. Jadi mari kita dengarkan dengan penuh saksama dan dengan khusyuk ya kualitas-kualitas dari Guru Agung kita yang beliau telah kumpulkan selama 4 Asankhyakapa dan 100.000 Mahakapa. Yo jino anika jantiya Sabuddha dhara mangga jivitampi bodhi pimado Alaga manaso adhasi wa atikasa Dana parami dato parangapuri sila paramadikampi Tasa ito bayada meganda Dhamika dibhaganamami Yoji no Avamanyo yawongo mayomate chale sepye Nene jempa ongwe kanywe Ông lan luyện trụ chiến ông đồ mũ nhật xoa bia đi Anika chatiya Chiến nhân tông lý gana yi quy Nhân trí mà luyện nhà chuyện là xoa Bảo lãng bảo hòa lý tên chí Nên cả bà đa tế đu cả lạ truyền này Sa Buddha Dara Cô đô yên thuê a ta bê yuê chế Pya si tên lâu niệm bà ma mi a đi Charlie gana jay do ke do tamita Mati diwi do ke do tami zani mi bya ne da kwa phit do Anga jivitampi Mahadwe Mahaya ja kwen ji yue Phyo nyi tabbe kwen la ji ngwen ne da kwa luwe mye Kho ma twe nyong tat chong ko pen do le Alaga manaso Ada ngadami ngazanika Ati ngana ngajangandi
ngā tāယံရွှေငါရွှေငွေနှင့်ငါမြေငါယာငါဥစ္စာဟုတဏ္ဍမြေရှက်မပေးရအောင်ယမပိတ်ဖို့စေနှလုံးမှစေသုံးတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အာတိကသအလိုရှိလက်ချင်းလာကပ်သည်ရုပ်မြတ်မဟုအလုခံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားအာတာစီဝသဗ္ဗညုညံရကိုယံဟုစိတ်တန်ရှင်ရဲ့တရာပေး၍မနေကြည်ပြုပေးလိုတော်မူခဲ့သည်သာလည်းတည်းဒါနပါရမေအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်တို့ကို၎င်းဝါဒါနပါရမေဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတိဟုသောအပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်တို့ကို၎င်းတတော်ပရံဒုဒါနပါရမီမှာတစ်မျိုးတခြားတစ်ပါးသာလင်ဖြစ်သောသီလပါရမရိကံပိသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီစัจ जा ပါရမီမေတ္တာပါရမီဒိဋ္ဌာနာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီဟုသောပါရမီတော်တို့ကို၎င်းအပုရိသဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တန်ယေစုတရာထုဖြင့်စီဘူးဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့လေတရာနေဒါသံထိုပါရမီ7ပါးအကျယ်ပွားကအပြာ30နှုတ်မလွယ်တို့၏ဣတိယသဇွန်တဇာမကြံရအောင်လောကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်ဧကတံဗျမနလူဘုံသုံးတို့တွင်မြည်သူအမရှင်၌မတုမတုနိုင်သည့်အမျက်ခိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်မူ၏အဖြစ်သောဥပါယတံစုကြည်ပွင့်စဉ်ခါတံမြည်ဟုပါရမီတော်နိုးပင်စော်၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဝါရောက်တော်မူလေသောကြောင့်ဧကာတိပကံအသမထင်ကမမြင်ဝဲစံစရတကြောတမျိုးဒီမျိုးခေယောတိလူယောနှစ်ပါးမြမမကျွတ်တရဝကပင်တို့၏ဝစင်ကိုမိယာတကုတိသောကိုင်းကျွကြည်သဝေလီဖြစ်တော်မူပေထသောတန်ချီနံငါးပါးမညွတ်ရောင်ဝံကိုမယောမထိတ်ချင်သေးစိတ်ဖြင့်နေနေကျိန်ဖန်အောင်ဘွယ်ခံ၍အောင်လလွင်သူထုံးတော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံတပိတော်သည်နမေနမမိကာယအัญจလိဥထိတ်ချီလည်းရဲ့အัญจလိယောကျိုးလက်ဆယ်ပါးထိမှမူ၍ရှေခိုဥညောပါဤမြတ်စွာဘုရားDo share it, huh? I still have Zoom meeting. Huh? So those are the Visuddhimagga Myanmar student. Visuddhimagga. So now we are doing the sharing merit. Okay? We recite together. Share on merit. Itawada cha ambehi sabadam punya sabadam Sabbe deva anumodantu Savasta anumodantu Sabbe satta anumodantu Savasampati sediya Idame punya asavakaya Vahahodu Idame punya Nirvanasa Pachayo Hodu Mama Punya Vaga Savasatana Pajimi Tesave Besama Punya Vaga Lavantu Sadhu 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 Sukhi hotu Nibbana sapichotu Manchapai Nibbana